ayat 95 sampai 98. Kita akan bacakan tafsir dari ayat-ayat ini dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Dia mengatakan menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini berkisah tentang jawaban dari siapa? Samiri. Kenapa dia sampai menjadikan anak lembu disembah oleh Bani Israel. Ditanyakan kepada dia, qala Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Samiri, bertanya kepadanya, qala fama khatbuka ya Samiri? Fama khatbuka? Khatbun itu apa? Khitab. Tapi itu pembicaraan, bicara. Kamu mau bicara apa ya Samiri? Kadang-kadang begitu, ya. Apa yang mau kamu omongkan? Kenapa engkau? Maksudnya beliau bertanya, kenapa engkau sampai berbuat demikian? Ya, menjadikan sebuah anak lembu dari patung kemudian bisa bersuara, ya. Kemudian engkau ajak Bani Israel untuk menyembah patung itu, ya. Masya'nuka ya Samiri haitsu fa'alta ma fa'alta. Ini dari tafsir beliau, ya. Masya'nuka, ya. Apa urusanmu, ya Samiri? Ya. Kenapa engkau berbuat apa yang telah engkau berbuat? Ya. Sudah dimaklumi apa yang dia perbuat, kan, ya. Ya. Kemudian, ya, ayat berikutnya, qala, dia mengatakan, ya, basurtu bima lam yabsuru bihi. Ya. Dia menjawab, basurtu, saya telah melihat. Ya, melihat dengan matanya, ya. Apa yang dia lihat, ya. Bima lam yabsuru bihi, dengan apa yang tidak mereka lihat, ya. Saya tahu dengan apa yang mereka tidak tahu. Apa itu maksudnya? Di sini maksudnya adalah wahwa Jibril alaihissalam, ya. Dia melihat Jibril, ya. Melihat Jibril alaihissalam ala fursin ra'ahu, yang mana ketika itu Jibril katanya, ya, nih di atas kuda, ya, kuda yang dia lihat waktu khurujihim, tatkala di waktu mereka itu keluar dari apa? Minal bahri, ya, keluar dari laut yang ketika itu dibelah, ini, ya, dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian berjalanlah kaum Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah sampai di sana, kemudian pasukannya Fir'aun itu kemudian masuk ke laut, ya. Kemudian kan ditutup semuanya, ya, ditenggelamkan mereka semuanya. Nah, dia ketika itu melihat, ya, ketika Bani Israel keluar dari laut itu selamat, kan, ya, selamat, ya. Ketika itu dia melihat, ya, melihat Jibril alaihissalam di atas kudanya, ya. Furs itu kayak kuda perang, ya. Wa gharaq Fir'aun wa junudihi ala ma qalahul mufassirun, ya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ini tenggelam, ya. Tenggelam. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir, begitu, ya. Kemudian setelah itu faqabattu qabdatan min athari hafiri fursi, ya, fanabadtuha 'alal ijl, ya. Maka kemudian qabattu qabdatan ini kayak menangkap, menggenggam, ya. Kemudian saya genggam sebuah genggaman dari athar itu bekas tapak kudanya itu, kaki kudanya itu. Kemudian saya lemparkan itu ke anak lembu itu, ya, ke anak lembu itu, ya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, ya, demikianlah
yang membujukku, jiwaku itu ya, diriku itu membujukku untuk melakukan hal itu. Ya. Bidaha thumma anbudha fakana makana. Ya, fakana makana itulah yang kemudian terjadi. Ya. Aku genggam, kemudian saya lemparkan ke itu yang bujukku kayak gitu itu pokoknya. Ya. Nggak tahu bisikan dari mana kayak gini. Ya. Dari setan tuh kayak gini ya. Ya, sebenarnya dari setan ya. Ya, setanan pintar ya. Dan itu kan apa ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau nggak salah itu dalam sebuah kitabnya itu kan setan itu ketika menggoda manusia itu kan bertahap. Bertahap. Ya, sebisa mungkin ya setan itu ya paling pertama yang digelincirkan oleh kepada manusia ya yang digoda itu bagaimana caranya manusia itu bisa berbuat syirik ya. Kalau udah syirik akbar udah seneng banget mereka, berhasil betul ya. Ya tapi kalau nggak bisa ya, nggak bisa, turun lagi ya, turun derajatnya, turun apa levelnya turun ya. Yaudah deh, kalau nggak bisa berbuat syirik, kufur aja deh ya, kufur ya. Kufur kan yang penting kan juga udah keluar dari Islam kan, intinya kan itu ya. Kalau nggak bisa apa lagi, turun lagi ya, dosa besar ya, dosa besar. Selain syirik tentunya, selain syirik kufur ya. Ya bisa bunuh, bisa zina, bisa minum khamar, bisa macam-macam ya. Dosa besar. Kalau nggak bisa, turun lagi. Ya udah deh, dosa kecil aja deh. Nggak apa-apa. Yang penting kalau terus-menerus kan jadi besar ya. Ya. Kalau nggak bisa, ya bid'ah aja. Ya bid'ah kan seakan-akan kan wah sunnah ini. Dianggap sunnah. Sunnah disukai ya kan ya. Padahal nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan orang berbuat bid'ah itu bahkan lebih susah kadang diingatkan ya, daripada yang berbuat dosa besar. Kadang malah lebih susah diingatkan yang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena nganggap baik. Karena nganggap baik ibadah seakan-akan gitu. Padahal kalau ibadah kan pada asalnya haram. Nah, kalau nggak ada dalilnya, kalau ada dalilnya monggo. Nah ini kan nggak ada dalilnya, ya. Tapi dianggap baik. Nah ini juga termasuk sasarannya syaitan ya, untuk apa menggelincirkan manusia dari bid'ah. Ya, kemudian apa? Kalau nggak bisa, ya berbuat. Kalau nggak bisa juga berbuat bid'ah, apa lagi? Saya kira apa? Yang mubah-mubah aja dilebih-lebihkan ya, sunnah akhirnya ditinggalkan, ubah aja ya. Kan bisa makruh kadang juga digelincirkan juga ya, dan macam-macam ya. Ya semoga kita dijauhkan semuanya. Nah ternyata ini ya godaan setan terhadap Samiri ini ya, berhasil di level pertama, berbuat syirik ini ya, berbuat syirik sudah berhasil ini ya, menggelincirkan Bani Israel berbuat syirik. Nah, ini seneng banget mereka ya. Seneng banget setan. Ya. Maka kalau sudah berbuat syirik, syirik besar, udah nggak usah diganggu yang lain, udah ini dibiarkan saja, udah jalan sendiri. Udah jalan sendiri, udah masuk neraka lah ya. Ya kan, Masya Allah pinternya setan ya. Ini. Nah kemudian ya setelah dia bicara begitu, Nabi Musa apa yang beliau katakan ya? Faqala lahu Musa, ya udah kalau gitu ya. Beliau berkata, "Fadhhab." Fadhhab, udah pergilah kalau gitu. Kalau kamu bilang kayak gitu ya, udah pergi saja. Tabaat anni, jauhi saya. Ya, jauhi saya. Wastakhir minni ya. Mundur, mundur ya. Udah mundur saja ya, jauh dari saya. Udah ya, pergilah sono saya. Fa innalaka fil hayati an taqula la misas ya. Sungguh engkau boleh di dalam kehidupan ini bisa mengatakan antaqula la misas. Engkau bisa mengatakan saya tidak akan ada yang bisa menyentuh saya, termasuk azab. Boleh jadi engkau bisa mengatakan kayak gitu di kehidupan ini
tu'aqaba fil hayah uqubah. Tapi ingat engkau apa? Diiqab. Tentunya akan diiqab, ya, disiksa, ya, di dalam kehidupan ini. Meskipun engkau mengatakan kayak gitu, tapi engkau itu sebenarnya tersiksa, ya. Dengan berbuat seperti itu, engkau dalam keadaan tersiksa karena salah satu bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa itu adalah ketika kita itu bisa berbuat dosa lagi. Nah, ini kan tersiksa betul orang kayak gitu kan, ya. Begitu pula orang berbuat baik, salah satu bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat baik, salah satu bentuknya balasan dari Allah itu adalah apa? Kita bisa berbuat baik lagi. Ya, kalau kayak gini ya enak banget ya, bisa berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satu bentuk sebaliknya, ya, kalau kita berbuat dosa, salah satu bentuk apa? Bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa berbuat dosa lagi. Ya. Kalau kayak gitu kan tersiksa betul orang kayak gitu, ya. Dosa lagi, tambah gede lagi, ya. Tambah gede lagi. Nah, ini pun juga begitu. Mungkin kita bisa mengatakan nggak ada yang bisa nyentuhku, ya, terserah. Tapi ingat, ya, wa innalaka mau'idan lan tukhlafa. Tapi ingat, engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji Allah tidak akan diselisihi. Mau'idan lan tukhlafa, sebuah janji yang tidak akan pernah diselisihi, ya, tidak akan pernah diselisihi. Pasti engkau akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Tu'aqab fil hayah uqubatan, engkau akan diiqab, disiksa di dalam kehidupan ini. Begitu pula di kehidupan akhirat kelak, sebuah siksa. La yadnu minka ahadun, ya, yang mana tidak akan ada yang bisa mendekati engkau, menolongmu. La yamassuka ahadun hatta inna man aradal qurba minka, ya, hatta inna man aradal qurba minka, bahkan sehingga sesungguhnya siapapun orangnya yang hendak ingin dekat darimu, qulta lahu la tamassuni wala taqrub minni, ya, uqubatan ala dzalik, ya. Engkau bisa mengatakan, qulta lahu, engkau bisa mengatakan kepada dia, kalau ada orang yang hendak mendekati kamu, engkau bisa mengatakan, jangan sentuh saya, jangan dekatin saya, ya. Ini sebagai bentuk apa? Uqubah juga, ya. Sebagai bentuk uqubah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang saja nggak mau dekat kepada dia, ya. Haitsu massa ma lam yamassuhu ghairuh wa ajra ma lam yujrihi ahadun, ya. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafa. Allah katakan fatujaza bi amalika min khairin wa syarrin, dan sesungguhnya bagimu ada janji, ya, ada janji yang tidak akan diselisihi, tidak akan diselisihi. Engkau akan dibalas, amal-amalmu akan dibalas, baik yang baik maupun yang buruk. Wangzur ila ilahika, wangzur, dan lihatlah, coba perhatikan itu, perhatikan ilahmu, ilah yang engkau sembah-sembah, ya, ilahikal ladzi dzalta alaihi akifa, ya. Ilah engkau, sesembahan engkau, yaitu Ijil tadi, maksudnya apa? Anak lembu itu yang engkau senantiasa akifah. Akifah itu kayak iktikaf. Nah, iktikaf itu kan dari kata akifah ini. Iktikaf itu bagaimana? Berdiam diri di situ dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, ya, menyembahnya. Ya, ini yang dikayak gitu kan Ijil. Anak sapi, anak lembu, ya, patung lagi. Patung lagi yang sebelumnya Allah katakan, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Anak sapi bisa apa? Patung lagi, nggak bisa apa-apa. Ya, dimintai doa
nggak jawab. Dengar aja enggak, masa jawab. Ya, mau jawab juga enggak, dengar aja enggak. Ya. Melihat juga nggak bisa. Ini kan aneh ya. Dan ini tidak hanya terjadi masa lampau, masa sekarang pun banyak kan gitu. Ya, ini kan sebenarnya udah terjadi di masa lampau ini. Udah diingatkan para rasul banyak banget. Mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam ada seperti itu. Yang dulunya ada siapa itu? Ada Suwa, ada yang di dalam surah Nuh itu kan ya, diceritakan sebenarnya ada beberapa orang soleh ketika itu di masa hidupnya soleh, tapi ketika meninggal ya pengennya mereka itu pertama kali mengenangnya. Pengen mengenangnya. Waduh, ini kan sudah lama ini kita ditinggalkan oleh mereka. Ini kan mereka orang-orang soleh. Bagaimana kita bisa mengenang mereka? Nah, akhirnya dibuat gambaran dulu. Nah, tahapannya ini setan ya, ya, buat gambar ya, biar persis ya mereka foto kayak kalau sekarang kan bisa foto. Ya. Akhirnya apa? Wah ini nggak bisa ini kayak gini doang ini. Ya. Nggak puas. Akhirnya dibuat patungnya akhirnya ya, dipahat-pahat akhirnya. Ya, akhirnya jadi kayak mereka ya ini kan bisa lebih ya, akhirnya mungkin awal-awal nggak disembah-sembah, tapi lama kelamaan jadi kebiasaan dari anak turun mereka akhirnya ini siapa ini, oh ini Tuhan kita ini kayaknya gitu kan. Ya itulah ya tahapan setan itu tadi ya, menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan ya, ternyata tahapannya begitu. Maka kalau maka kita dilarang buat patung itu ya, khawatirnya kayak gitu. Akhirnya lama kelamaan mungkin sekarang ya kita mungkin nggak menyembah, tapi anak keturunan kita bisa jadi ya, yang menyembah ya, kita yang ngasih fasilitas kan gitu ya, maka dilarang ya. Bahkan dilarang pula menggambar apa, gambar makhluk hidup yang nyawa, ya, yang bernyawa. Ya, makhluk bernyawa nggak boleh. Kenapa? Ya itu dikhawatirkan akhirnya bisa dalam kesyirikan, menghantarkan seseorang kepada dosa. Itu alam ya. Ya ini dulunya begitu. Sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ada aja yang menyembah patung, padahal ya secara akal saja udah enggak ya. Ini kan menghantarkan manusianya sendiri kepada kehinaan, kepada kerendahan sebenarnya. Nyembah yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, yang kita saja bisa melihat, kita bisa dengar ya, malah nyembahnya kepada yang tidak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa jawab apa-apa. Ini kan malah merendahkan kita. Makanya ini wa alam sa wanzur ila ilahika alladzi dzalta alaihi akifa. Coba lihat, perhatikan itu Samiri, perhatikan sesembahanmu yang engkau senantiasa menyembahnya, yaitu anak lembu itu. Lanuharriqannahu, perhatikan, lanuharriqannahu, sungguh ini janji dia, janji Nabi Musa alaihissalam ya, sungguh kami akan bakar mereka semua ya, mereka semua berapa ini ya, nahu adalah satu ya, kami akan bakar dia, anak lembu itu, patung itu, tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Nah, ini Tuhan tapi dihancurkan ya, biar apa, melihat betul-betul loh, Tuhan yang kamu sembah itu kayak gini tuh, bisanya kayak gini loh. Ketika saya hancurkan, saya bakar, itu nggak bisa apa-apa gitu ya, biar mikir gitu lah ya. Bahkan lanang sifannahu fil yami nasfa, sungguh kami pun akan, sudah dibakarkan akhirnya jadi apa, abu kan. Nah, abu-abunya itu pun saya akan lemparkan, saya hamburkan, kami hamburkan ke laut. Coba bisa apa dia ya, kadang-kadang gitu ya. Coba lihat ini nanti jadi apa dia, bisa apa coba, tak gitu kan, bisa enggak ya, bisa balas enggak ya. Ya, fa'ala Musa dzalik falau kana ilahan ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pun
mengerjakan, ya, berbuat apa yang dia janjikan beliau. Apa yang beliau janjikan itu, yaitu bakar dan apa? Dihamburkan abunya ke laut. Falau kana ilahan, meskipun dia ilah, sesembahan, disembah-sembah, dimintai pertolongan, di apa? dimintai doa, ya, di doa, ya, terus diapakan lagi kalau disembah itu, ya. Pokoknya dimintai manfaat, ya. Kalau pengen nolak bahaya, tolak balak juga mintanya kepada dia, ya. Mumtani'ah, ya. Lam tana'a mimman yuriduhu bi adzan wa yas'alahu bil itlaf, ya. Lam tana'a mimman yuriduhu, dan ternyata dia tidak bisa, ya, tidak bisa apa-apa meskipun ilah kayak gitu, ya. Dari apa yang mereka inginkan nggak bisa apa-apa. Bi adzan wa yas'alahu bil itlaf, ya. Dia pun juga merusak itu, berusaha merusaknya, ya, tapi nggak bisa apa-apa. Wa kana qad ashrabal ijl fi qulubi bani Israil fa arada Musa alaihissalam itlafahu wa hum yanzuruna, ya. Beliau pengen menyadarkan hati Bani Israel itu, ya. Beliau Nabi Musa alaihissalam ingin, ya, menghancurkan dia, dan mereka melihatnya, gitu, ketika beliau menghancurkan itu, ya. Ala wajhin la tamakkuna i'adatihi bil ihraq was-sihr wa darbi fil yammi wa nasfi liyazula ma fi qulubihim min hubbihi kama zala syakhsuhu, ya. Wa li anna fi ibqaihi mihnah li anna fi nufus aqwa da'in ilal batil, ya. Falamma tabayyana lahum butlanuhu akhbarahum biman yastahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah. Nah, kenapa beliau sampai berbuat seperti itu, ya? Ilah, ya, sesembahan yang mereka sembah-sembah, ya, yang dimintai pertolongan, dimintai agar dijauhkan, ya, agar menjauhkan mereka, menjauhkan dari apa? Dari bala, dari penyakit, dari bahaya, dari segala macam, ya, yang membahayakan, dan pengen pula minta kepadanya, ya, apa yang dia inginkan, apapun yang diinginkan, mintanya kepada berhala itu. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang beliau perbuat, dia habiskan semuanya. Biar apa? Kenapa Kak gitu? Ya, karena dengan keberadaan ini jadi mihnah, ujian berat buat Bani Israel. Maka ketika ini dihancurkan, nggak membekas sekalipun, ini kan udah habis, ya. Baru setelah itu, ya, beliau kabarkan, oh ini loh yang pantas untuk kalian ibadahi. Ini nggak pantas, kayak gitu itu nggak pantas. Oh, nggak bisa apa-apa. Saya bakar juga nggak bisa apa-apa. Saya hancurkan juga nggak bisa apa-apa. Ya, saya hamburkan abunya pun juga nggak bisa kembali lagi jadi utuh lagi, nggak bisa apa-apa. Maka setelah itu, ya, beliau sampaikan, beliau jelaskan, ya, di ayat berikutnya, ya, innama ilahukum Allah alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya saja, innama, sesungguhnya saja, hanya ilahukum, ilah kalian, sesembahan kalian, la ma'buda, ya, illa wajhuhul karim, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Dia, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saja ilah kalian itu Allah, bukan berhala itu, bukan anak lembu itu, yang mana la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia saja, ya. Fala yu'allah, tidak ada yang berhak untuk diilahkan, disembah, ya, dijadikan ilah, dijadikan sesembahan.
wala yuhabba, dan tidak ada yang pantas untuk dicintai dengan secinta-cintanya, puncak cinta. Wala yurja, dan tidak pula ada yang berhak untuk bisa diharapkan harapan-harapannya. Wala yukhaf, tidak ada pula yang berhak untuk ditakuti dengan setakut-takutnya. Wala yud'a, dan tidak pula ada yang berhak untuk dimintai doanya. Didoa, di apa? Di doa, dimintai doa tadi, ya. Berdoa kepadanya, nggak pantas, nggak ada yang pantas untuk dijadikan sasaran doa, ya. Doa kepadanya illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahul kamil alladzi lahul asmaul husna. Dialah yang maha sempurna, yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang paling indah, wasifatil ula, dan punya sifat-sifat yang maha tinggi. Al-muhit ilmuhu bi jami'il asya, yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ya, alladzi ma min ni'matin bil ibad illa minhu, yang mana tidak ada satu nikmat pun, ya, yang ada pada diri hamba-hambanya kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin, kata Allah, fa minallah. Wa ma bikum, dan apa-apa saja, apapun itu, bikum, yang ada pada diri kalian, kita semuanya, ya. Min nikmah, kalau itu sebuah nikmat, meskipun sekecil apapun. Karena di sini Allah ungkapkan dengan kata-kata nikmah. Nikmah itu satu, tapi masih dikasih min. Ya, nikmat itu satu, tambahin min depannya. Sebagian dari satu, seberapapun itu, sekecil apapun itu nikmat. Faminallah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, ya memang begitu, sekecil apapun semuanya datang dari Allah. Maka jangan sampai kita sombongkan gitu loh. Lalu kecil saja dapat rezeki dikit saja, ya, udah apa sombong. Ya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadfa'us su' illa huwa, dan tidak ada pula yang bisa menolak bala, menolak keburukan, menolak kejahatan, kecuali Dia pula. Ya, Dia pula an-nafi' ad-dar. Nah, kalau dalam salah dua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah an-nafi' ad-dar. An-nafi' yang bisa memberikan manfaat, ad-dar yang bisa mendatangkan madarat. Nafi' manfaat. Manfaat itu apa saja yang kita suka, apa yang kita inginkan, itu sebenarnya manfaat, ya kan ya? Kita inginkan manfaat atau bahaya, Pak? Manfaat atau bahaya yang kita inginkan? Manfaat. Apapun itu, ya sehat, ya pinter, ya bisa dapat ilmu, ya dapat rezeki, ya itu kan manfaat semuanya, ya. Nah, kalau bahaya ditolak enggak? Ditolak, ya. Tolak. Apa bahaya itu? Ya bisa tadi penyakit, ya enggak pinter, bodoh, ya apalagi semua yang tidak kita inginkan, yang kita benci, itulah bahaya sebenarnya. Ya, yang bisa mendatangkan dua-duanya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nafi' wad-dar. Ya, salah satu namanya an-nafi', salah satu namanya pula ad-dar. Ya, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illa huwa. Maka tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia semata. Wala ma'buda siwahu, dan tidak ada yang pantas untuk diibadahi selain Dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir dari surah Thaha ayat 95 sampai 98. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan manfaat, ya, pada kita semuanya. Kita bisa ambil faedah dari ayat-ayat ini, ya, sehingga kita bisa terjauhkan diri kita dari apa? Dari kesyirikan, terutama, ya, dari kesyirikan yang tetap senantiasa digodakan oleh syaitan, musuh kita yang nyata itu. Musuh itu walau bagaimanapun
ya musuh, ya. Musuh itu ya apapun yang dia perbuat, apapun dia sikapnya, omongannya, dia senantiasa memusuhi kita, mesti membuat kita jelek inginnya buat menjerumuskan kita kepada kejelekan. Maka jangan sampai kita ikut langkah-langkahnya, ngikutin langkahnya saja nggak boleh, apalagi ngikutin perbuatannya. Langkah saja nggak boleh, di belakangnya gitu ya, melangkah ya. Apalagi kita ikuti apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia sikapkan ya. Maka tentunya ini lebih dahsyat lagi dosanya ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Amin. Dan menjauhkan ya dari godaan-godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.